Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Jemaah sekalian, sehat ya? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian, saya akan membacakan hadis yang termaktub di dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, ini hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah dikenal as-sadiqul masduq. Beliau itu adalah orang jujur dan diterima kejujurannya. As-sadiq, beliau itu orang yang benar dan diterima kebenarannya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Di dalam perut ibu kita terciptanya itu arba'ina yauman nutfatan, 40 hari itu berbentuk mani atau air sperma. Ini mulai dari awal masuk kemudian menjadi sperma sampai 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari yang kedua itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat untuk apa? Fayamfukhu fi ruh, untuk meniupkan ruh. Ya, termasuk saya, Bapak, Ibu semuanya, para jemaah. Ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan atau ditetapkan 4 kalimat. Apa itu? Bikat bi rizqihi, menulis rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya, yakni kematiannya. Wa amalihi, amalnya, artinya perilakunya. Wa syaqiyun au sa'idun, dan kepastian apakah dia orang yang beruntung atau dia orang yang celaka. Apakah dia orang yang celaka atau orang yang beruntung, sudah ada kepastian pada saat kita berumur 40 hari yang ketiga itu. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah di mana tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kamu sekalian itu, la ya'malu bi amali ahlil jannah, kamu beramal dengan amal surga, potongan-potongan surga, sehari-harinya orang soleh, ya. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, hatta ma yakuna, hingga tidak ada antara dia dan surga kecuali satu hasta saja, tinggal melangkah satu kali. Tapi wa yasbiqu alaihil kitab, tapi ketetapan Allah itu dia ditetapkan sebagai orang yang ahli neraka. Akhirnya apa? Fa ya'malu bi amali ahli nar, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan amal atau perbuatan yang menyebabkan dia masuk neraka, alias mati su'ul khotimah. Bahwasanya orang ini besok mati su'ul khotimah, dan orang ini adalah ahli neraka. Walaupun kelihatannya mulai dari kecil, dewasa, sampai tua seakan-akan menjadi orang baik. Nah, ini para rahasia Allah, ya. Fayadkhulu, akhirnya ya bukan ahli surga, dia menjadi ahli neraka. Tapi sebaliknya, wa inna hadakum, dan sesungguhnya salah satu di antara kamu sekalian itu la ya'malu bi amali ahli nar, beramal atau ya potongan ahli neraka gitu. Nggak bener lah. Mulai dari kecil, dewasa, sampai tua sudah nggak bener.
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, hingga akhirnya dia itu antara dia dengan neraka tinggal satu hasta saja, artinya satu langkah dia akan masuk neraka. Ya, tapi ketetapan dari Allah menetapkan dia itu menjadi penduduk surga. Fayamalu bi amali ahli jannah, akhirnya dia melakukan amal perbuatan ibadah, yakni ibadahnya ahli surga. Mungkin dia itu matinya dengan mati husnul khotimah, dia membawa la ilaha illallah misalnya, dia taubat, padahal ya tinggal selangkah lagi, tinggal sejam bisa mungkin. Tiba-tiba dia mengamalkan sebuah amal, sebuah perbuatan yang menyebabkan dia masuk surga. Padahal sebelumnya dikenal sebagai orang nggak benar. Ini saudara-saudara sekalian, bahwa inilah otoritas Allah. Hanya saja kita ini apakah tahu terhadap ketetapan rezeki, ketetapan mati kapan, kemudian amal perbuatan kita perilakunya seperti apa, atau kita ini masuk penduduk surga atau neraka. Yang 4 titik ini memang misteri rahasia Allah. Tidak ada yang tahu, kita hanya percaya bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah. Lah terus, kalau sudah ditetapkan, buat apa kita ibadah? Buat apa kita berikhtiar? Buat apa kita bekerja? Buat apa kita berobat? Sudah ditentukan mati kapan, rezekinya berapa, amalnya perbuatan kita seperti apa, masuk surga atau neraka, juga ditetapkan. Buat apa? Ini tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Ini adalah ilmu tauhid kita, bahwasanya Allah itu yang mengatur segalanya, sehingga kita itu mempunyai sebuah keyakinan an-nafi' wad-dar huwa Allah. Orang yang memberi manfaat dan orang yang memberi bahaya ya Allah. Jadi kita itu mentauhidkan Allah, menyatukan Allah benar. Bahwa pekerjaan kita, kemudian setelah bekerja menjadi kaya, kita ini tidak sombong. Karena apa? Ya karena kita sudah ditentukan sama Allah, bukan karena kerja. Nah ini, akhirnya kita menjadi tawadhu, rendah hati. Tidak sombong. Demikian juga misalnya, ketika kita berobat, nah sudah berobat, sudah ikhtiar, sudah luar biasa ke sana kemari untuk mencari kesembuhan. Kemudian wafat. Maka kita akan menjadi tenang. Kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau menurut akal, ikhtiar sudah luar biasa. Biaya berapapun berani dikeluarkan untuk mencari obat dan dokter. Tetapi ketika kita sadar bahwasanya sudah ditentukan oleh Allah, kita ini berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Disitulah kita akan menjadi tenang. Ketika kita mengatakan innalillah, sesungguhnya kami ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah, akan menjadi tenang, tidak akan stres kita. Ini gunanya pengetahuan semacam ini. Termasuk juga para jemaah sekalian, ketetapan berkaitan dengan amal perbuatan kita, keseharian kita. Ini kalau kita misalnya ahli ibadah, jangan sombong. Jangan sombong walaupun kita ahli tahajud, ahli ibadah, ahli puasa, ahli baca Quran. Sudah luar biasa. Tetapi ingat, bahwasanya tanpa pertolongan Allah, tidak akan terjadi itu semua. Nah terus, bagaimana? Apakah kita ini sudah diam saja seperti patung atau seperti wayang? Ya, digerakkannya jalan, tidak digerakkannya diam. Enggak begitu. Enggak begitu. Ini adalah pelajaran tauhid juga. Yakni ketika kita melakukan kebaikan, amal perbuatan soleh, sehebat apapun, sebanyak apapun, sesuci apapun, tetap dalam nuansa ketawaduan, nuansa kerendah hatian. Ya, ini semuanya itu bi'aunillah, atas pertolongan Allah. Nah begitu.
Semua ini terjadi atas taufik dan hidayah Allah. Nah, ini yang menjadi akhlak kita ke depan. Di saat kita menjadi orang yang soleh, ahli ibadah, tidak ada kesombongan, tidak ada meremehkan orang lain. Karena apa? Kita punya keyakinan bahwasanya semua ini sudah diatur sama Allah. Nah itu saudara-saudara sekalian. Ini digunakan untuk semacam itu. Termasuk juga ketika sudah ditetapkan bahwasanya kita ini penduduk surga ataupun penduduk neraka. Ketetapannya pun kita nggak tahu. Saya ini ahli surga atau ahli neraka, nggak tahu. Cuma jangan sampai menjadi fatal. Kemudian kita mengatakan, loh sama-sama nggak tahu Pak Kiai sudah ditetapkan, apalagi buat apa kita berikhtiar? Buat apa kita berusaha? Buat apa kita beribadah pontang-panting, sholat, berjamaah, tahajud, baca Quran? Saudara-saudara sekalian, saya ingin tegaskan bahwa inilah tauhid kita. Bahwa yang memasukkan surga itu bukan amal kita. Yang memasukkan surga itu bukan ibadah kita. Dan yang menyelamatkan dari neraka itu ya bukan juga ibadah kita. Tetapi atas rahmat Allah. Atas anugerah Allah. Bifadlillah. Kalau ada orang masuk neraka, ya bi'adlillah, dengan keadilan Allah. Bukan karena amalnya. Ini keyakinan kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannatah. Jadi amalmu tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga. Amalmu itu tidak bisa mengantarkan ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Amalmu, ibadahmu. Jadi jangan petenteng. Kemudian mengatakan saya ahli ibadah, saya harus masuk surga dengan ibadah saya. Tunggu dulu. Rasulullah menyampaikan ini. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar. Jadi amalmu tidak bisa mengantarkan ke dalam surga dan tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Ibadahmu itu. Wala anak, termasuk aku, Rasulullah. Kecuali illa bi rahmatin minallah, kecuali dari rahmat Allah. Sebab rahmat Allah, sebab kasih sayang Allah. Ya kembali bahwasanya an-nafi' wad-dhar huwa Allah. Yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat adalah Allah. Ini keyakinan kita. Ya tujuannya apa? Mentauhidkan Allah ini agar kita tidak sombong dengan ibadah kita. Agar kita tidak meremehkan orang lain karena kita orang suci, ahli ibadah. Kemudian kita sombong. Wah, jangan begitu. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena ibadah kita ini tidak bisa menghantarkan ke dalam surga, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan ke dalam dari api neraka. Nah ini, terus bagaimana Kiai? Tidur? Ya jangan. Jadi logikanya kalau orang yang ibadah belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak ibadah. Kalau yang ibadah saja ada janji dari Allah. Kalau orang beramal soleh, maka dia akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Orang yang beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu kan? Jelas di dalam Al-Quran. Itu jaminan dari Allah. Itu pun pihak kita mengatakan bahwa kita ini tetap tawadhu, khawatir, takut tidak diterima sama Allah. Khawatir jangan-jangan kita tidak termasuk apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah ini berimbang saudara antara khauf dan roja. Ya. Kita berharap mudah-mudahan masuk surga, tapi kita juga ada kekhawatiran jangan-jangan ibadah kita ini
Tidak ada apa-apanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah ini saudara-saudara. Ini tapi jangan sampai fatal kemudian lantas kalau sama-sama nggak jelas ya. Lebih baik kita tidur saja lah. Nggak usah pengajian, nggak usah sholat berjamaah, nggak usah tahajud. Tidak demikian. Saya tegaskan lagi, orang yang ibadah belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak ibadah. Siapa yang menjamin ente? Orang yang berobat belum tentu sembuh, apalagi yang tidak. Orang yang bekerja itu belum tentu kaya, apalagi yang tidak bekerja, pengangguran. Kemudian mengatakan, semua akan indah pada akhirnya. Bangun kamu, jangan ngelindur. Iya. Jadi secara syariat tetap ada hitung-hitungannya bahwasanya orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kan begitu kan? Orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan neraka, siksa. Itu syariatnya. Tetapi dalam masalah tauhid, dalam masalah hakikat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa amal ibadah kita ini ya tidak mengantarkan kepada surga dan tidak bisa menyelamatkan ke dalam neraka, dari api neraka. Karena semuanya itu atas rahmat Allah. Yang menarik juga ya ketika di dalam pembukaan undang-undang itu ada kalimat atas rahmat Allah. Itu luar biasa itu. Yang mengutip itu mencantumkan kalimat atas rahmat Allah. Atas kasih sayang Allah, anugerah Allah, kemudian bangsa Indonesia menjadi merdeka. Yaitu sebuah ketawaduan, ajaran yang benar. Tanpa rahmat Allah, ya kira-kira bisa merdeka dari mana ya? Kira-kira. Sedangkan persenjataan kita misalnya, ini minim sekali saat itu. Tapi diberi kemerdekaan oleh Allah dan dikatakan oleh para pendiri bangsa atas rahmat Allah. Ini akhlak yang bagus itu. Sikap yang bagus. Karena didasari oleh tauhid. Inilah para jemaah sekalian, sehingga kesimpulannya dengan penjelasan hadis ini bahwa kita ini tetap menjalankan kewajiban ya secara syariat. Jalankan. Ya normatif saja. Tetap tawadhu, rendah hati, dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam situasi kehidupan masyarakat yang makin materialistis ya, yang selalu diukur dengan uang, diukur dengan hasil, dan lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran-ajaran semacam ini. Banyak orang stres loh. Iya, banyak orang stres. Dia sudah hitung-hitungan bahwasanya saya akan usaha dengan modal sekian, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun ke depan kita akan mendapatkan untung. Hitung-hitungannya sudah luar biasa secara syariat. Tetapi, ada musibah. Apakah bencana alam? Apakah ya kematian? Kan banyak hal-hal yang di luar jangkauan kita. Nah, kalau di luar perhitungan-perhitungan itu yang terjadi dan kita tidak punya backup akidah, bisa stres, bisa bunuh diri, Pak. Bisa bunuh diri, bisa stres kita. Karena itu kemudian perlu tauhid semacam misalnya rezeki, mati, ya, kemudian amal perbuatan kita, surga dan neraka. Itu sudah ada ketentuan dari Allah. Lah ini penting. Sehingga adem kita, tenang. Hati-hati sudah, usaha sudah, hitung-hitungan sudah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sehingga tenang kita itu. Lah kalau tidak punya tauhid, maka yang terjadi adalah banyak orang ketika mendapatkan kesuksesan sombong, tepuk dada. Kalau bukan saya gitu. Siapa dulu? Sombong. Bahwasanya semua itu atas usaha rekayasa dia. Murni. Tidak ada Allah itu.
Tapi sebaliknya ketika dia itu gagal, down, akhirnya dia itu stres, bisa bunuh diri, Pak. Bisa bunuh diri. Karena tidak ada istilah Allah di belakangnya. Kalau kita kan sukses, kembali kepada Allah. Karena awalnya la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali atas pertolongan Allah. Kita menjalankan sudah syariatnya. Usaha-usahanya. Ikhtiar-ikhtiarnya. Hitung-hitungan secara bisnis. Hitung-hitungan secara risiko dan sebagainya. Jelimet. Baru kemudian yang terjadi, kalau sukses karena berangkat dari Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi setelah usaha dan ikhtiar-ikhtiar itu ternyata akhirnya bukan kesuksesan tapi kegagalan, kembali kepada Allah lagi. Innalillah. Artinya kita mengatakan kita ini miliknya Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah. Inilah kemudian orang yang mukmin ya, dengan sikap semacam ini dalam situasi apapun dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Dan terus akan mendapatkan nilai-nilai pahala, nilai positif. Artinya dua sikap ini. Sikap apa, Kiai? Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Syukur alhamdulillah, sabar innalillah. Karena ya namanya hidup ini dan aktivitas keseharian kita tidak akan lepas daripada dua ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, hidup mati, menang kalah, kaya miskinnya berpasang-pasangan ini. Maka jurusnya kita tadi itu. Kalau menang bersyukur, kalau kalah bersabar gitu. Terus dimainkan kalimat itu. Alhamdulillah innalillah, alhamdulillah innalillah. Subhanallah. Inilah ilmu para jemaah sekalian, sehingga kita menjalani kehidupan semakin menjadi lebih baik lagi dan tenang ya. Tenang. Tidak mudah stres ya. Ya, kalau orang tidak punya ilmu tauhid, tidak berangkat dari Allah dan kembali kepada Allah, akhirnya yang terjadi adalah kegamangan, kegalauan, ya, stres dan sebagainya. Naudzubillah. Selalu sehat, selalu bahagia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali atas izin Allah. Kita bersyukur kalau mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan, alhamdulillah, dan kita bersabar innalillah ketika mendapatkan musibah, sesuatu di luar jangkauan kita dan sesuatu yang tidak mengenakan buat kita. Bersabar. Demikian para jemaah sekalian pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tidur renungkan amanah, alhamdulillah formula amanah. Baca siwak dan habatus sauda, jaga amanah formula amanah. Jaga amanah dengan formula amanah. Siap sikat gigi? Siap! Pertama, sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda. Membentuk bulu halus, efektif membersihkan hingga ke sela-sela gigi. Sikat gigi formula Sihab dengan siwak dan habatus sauda.